Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul Islam mengajarkan kekerasan dan kebencian? Mengapa banyak aksi terorisme mengatasnamakan Islam? Sahabat seluruh muda, berdasarkan penelitian Institute for Economic and Peace pada tahun 2020 terkait masalah Global Peace Index atau GPI dan Global Terrorism Index atau GTI menunjukkan fakta bahwa tingkat perdamaian paling rendah dan tingkat terorisme tertinggi memang berada di negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Lalu, apakah ada yang salah dengan ajaran Islam? Berikut ini, seluruh muda telah merangkum konsep jihad yang disalahartikan oleh sebagian kelompok Islam. Agar tidak salah paham, simak ulasannya dalam video ini hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, mari subscribe channel ini dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Konsep jihad menurut Islam. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama untuk tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan Nabi Muhammad dan Al-Quran Al-Karim. Perjuangan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Jihad yang dilaksanakan Nabi Muhammad sendiri adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, mensucikan kalbu, memberikan pengajaran kepada umat, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Istilah jihad menurut Quraisy Shihab terulang dalam Al-Quranul Karim sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Menurut sebagian besar ulama, arti kata jihad adalah kemampuan, sungguh-sungguh, keseriusan, dan jihad juga bisa diartikan sebagai sebuah ujian. Sahabat seluruh muda, terkait dengan jihad, ada beberapa ayat Al-Quran yang sering disalahpahami. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40. Allah berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Kemudian ditutup dengan kalimat, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat mereka diusir dari Mekah. Ingat bahwa ayat ini diturunkan ketika Nabi dianiaya dan bahkan diusir dari Mekah karena mengajarkan risalah Islam, sehingga sangatlah wajar ayat ini kemudian diturunkan. Jika ayat ini diterapkan di Indonesia, maka pertanyaannya adalah siapa ulama yang dianiaya bahkan diusir dari negerinya sendiri karena menyebarkan ajaran Islam? Kelompok Islam di Indonesia manakah yang dizolimi dan disiksa sehingga mengharuskan kita untuk mengangkat senjata? Sahabat seluruh muda, ayat jihad yang lain misalnya dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 9, Allah berfirman, hai Nabi, pergilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Berdasarkan redaksinya, ayat ini mudah disalahartikan. Ayat ini secara tekstual menggambarkan bahwa dimanapun ada orang kafir dan munafik, mereka harus diperangi dengan cara kekerasan. Namun, akan berbeda jika makna ayat ini ditafsirkan secara mendalam. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa kata jihad di sini mengandung 3 makna. Jihad dengan pedang atau as-saif, jihad dengan argumentasi atau hujjah, dan berjihad dengan dalil atau burhan. Jika jihad bisa dilakukan melalui dialog yang argumentatif, mengapa harus berperang dengan mengangkat senjata? Sahabat seluruh muda, jika ditelah mengenai ayat-ayat jihad dalam Al-Quran melalui konteks kesejarahan,
atau asbabun nuzul, maka beberapa ayat perang tersebut hadir untuk merespon konflik politik dan sosial yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan bukan berasal dari masalah agama. Namun, sekarang seolah-olah ayat-ayat perang tersebut telah dijadikan legitimasi dan bahan bakar untuk melakukan kekerasan, kebencian, dan permusuhan atas nama agama. Karena itulah, jihad harus diartikan sebagai penyerahan diri dalam menyebarkan dan membela dakwah Islam. Dalam berdakwah, tentunya harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, yakni berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pembagian jihad dalam Islam. Sahabat sulh muda, sebagian para ulama membagi jihad menjadi dua macam, yaitu jihadul amal, yang artinya jihad dengan harta, dan jihadun nafs, yang artinya jihad dengan diri atau jiwa raga. Jihad dengan harta, yaitu menafkahkan harta benda di jalan Allah untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Sedangkan jihad terhadap hawa nafsu merupakan jihad yang paling tinggi, karena jiwa manusia cenderung melakukan pelanggaran untuk memuaskan hawa nafsunya. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah dalam kitabnya Zad al-Ma'ad, Ibnu Qayyim menulis jihad terdiri dari 4 macam, yaitu jihad an-nafs, yaitu jihad untuk memperbaiki diri. Jihad melawan nafsu terdiri dari 4 tingkat, yaitu jihad melawan nafsu dengan cara mempelajari hidayah dan agama yang benar. Jihad an-nafsi yang kedua, yaitu berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Dan jihad an-nafsi yang ketiga, yaitu berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk berbuat baik. Dan jihad an-nafsi yang keempat, yaitu berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan. Sahabat sulh muda, Ibnu Qayyim kemudian mengatakan jihad yang kedua, yaitu jihad as-syaitan, yaitu jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu berjihad dengan menolak segala keraguan yang dibisiki syaitan. Yang kedua yaitu melawan syaitan dengan menolak segala keinginan syahwat yang merusak. Kemudian jihad yang ketiga menurut Ibnu Qayyim yaitu jihad al-kuffar wal munafikin, yaitu jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada 4 tingkatan menurut Ibnu Qayyim, yaitu memerangi mereka dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Di sini dapat dipahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi bisa melalui cara-cara yang baik yang tidak dipertentangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian jihad yang keempat menurut Ibnu Qayyim yaitu jihadul babi al-zulmi wal bid'ah wal munkarat, yaitu jihad melawan orang-orang yang zalim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran. Jihad melawan orang-orang zalim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Yang kedua adalah dengan menggunakan lisan melalui nasihat-nasihat yang baik. Dan yang terakhir yaitu jihad melalui hati, yaitu dengan doa-doa yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Radikalisme dalam Islam. Radikalisme dalam bahasa Arab disebut sidda at-tanatu, yang artinya keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami ajaran Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang perbedaan paham dan agama lainnya. Dalam sejarah Islam, pada tahun 35 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang ekstrim. Peristiwa ini kemudian terulang pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan ekstrim dari umat Islam. Komunitas ekstrim tersebut pada mulanya bernuansa politik, kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi yang dikenal dengan paham Khawarij yang kaku dan tekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kelompok Khawarij memang sejak awal sering mengkafir-kafirkan kelompok lain yang berbeda paham dengan mereka. Bahkan bagi Khawarij,
kelompok manapun, jika berbeda paham dengan mereka, maka darahnya halal untuk dibunuh. Karena itu, radikalisme yang melahirkan terorisme berawal dari rasa benci terhadap sesuatu. Pernahkah kita mendengar ceramah-ceramah pemuka agama di media sosial, pengajian, ataupun di mimbar-mimbar Jumat yang mengobarkan kebencian satu sama lain? Pernahkah kita mendapat seseorang yang hanya berbekal 1-2 ayat, kemudian mudah sekali menuduh orang lain masuk neraka, sesat, kafir, dan halal darahnya? Sahabat suluh muda, hal tersebut merupakan benih-benih terorisme. Konsep jihad dengan terorisme sangatlah berbeda. Jihad dalam Islam adalah suatu upaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, termasuk cara kekerasan. Oleh karena itu, jelaslah terorisme bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, kelompok-kelompok teroris seperti inilah yang biasanya menggunakan ayat-ayat jihad sebagai justifikasi bagi mereka untuk melakukan teroris dan kekerasan lainnya atas nama agama. Makna jihad dalam konteks kekinian. Makna jihad memang sering disalahartikan. Jihad menurut sebagian orang selalu mengasumsikan dengan perang yang penuh dengan kekerasan. Bahkan makna perang pun tidak selalu harus dikaitkan dengan perang fisik. Misalnya, perang terhadap kemiskinan, perang terhadap kebodohan, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian, jihad yang hakiki ialah jihad dalam hal pendidikan, ekonomi, dan politik. Sebab saat ini umat Islam berada dalam posisi aman, tidak lagi dizolimi atau diserang seperti era Nabi Muhammad SAW. Bahkan jihad hari ini yang lebih elegan adalah jihad dalam arti bersungguh-sungguh, mendalami setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat dikategorikan jihad. Seorang ilmuwan bisa berjihad dengan memanfaatkan ilmunya. Seorang karyawan dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Guru yang dapat mengajar dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Pemimpin dengan menerapkan keadilan. Pengusaha dengan menerapkan kejujuran, dan seterusnya. Semua itu merupakan jihad yang elegan dalam konteks kekinian. Wallahu a'lam bishawab.